Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi al-'aliyyil syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Kabupaten Bandung Barat, yang semoga Allah rahmati kita semua, dan juga para pendengar atau pemirsa yang bergabung bersama di media Tarbiyah Sunnah Media, ya di 14.7 AM ataupun di media YouTube, Facebook, Instagram dan yang lainnya. Kita insyaallah ta'ala sejak pekan yang lalu membahas surat yang baru dengan tafsirnya, yaitu surat Al-Baqarah, yang merupakan surat kedua dari Al-Quran Karim, ya. Setelah yang pertama adalah Al-Fatihah tentunya. Dan kita memang mempindah kepada ayat yang ketiga. Namun tidak ada salahnya sekiranya kita mencoba untuk mendulang faidah-faidah dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, pada pembahasan ayat Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kata beliau, wa min fawaidil ayah bayanu uluwil Quran. Ya, pada ayat Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, ya, dzalika al-kitabu, kitab itu. Nah, kita sudah bahas dzalika. Ya. Itu mengandung faidah bayanu uluwil Quran. Berisi penjelasan akan agung dan tingginya kedudukan Al-Quran. Di mana Allah Ta'ala mengungkapkan dengan kata ungkapan dzalika. Ya, al-isyaratu bil bu'di tufidu uluwa martabatihi. Ya, ini kata tunjuk jauh itu, ya, kitab itu. Nah, di dalam, ya, di dalam bahasa Arab atau dalam ungkapan Arab, ya, suatu objek yang ditunjukkan dengan kata itu menunjukkan sesuatu yang tinggi kedudukannya. Kalau di kita, ya nggak ada bedanya, mau nyebut ini, menyebut itu sama saja. Tetapi di dalam, ya, ungkapan bahasa Arab, dan itu ada dalam pelajaran-pelajaran tafsir, maka kata dzalika, ya, yang ditunjukinya adalah Al-Quran, itu dzalikal kitab, yaitu Al-Quran, ya, sehingga diterjemahkan Al-Quran itu. Nah, ini untuk kata tunjuk jauh, ini menunjukkan sesuatu yang tinggi kedudukannya. Maka idza kana al-Qur'anu aliyul makanati wal manzilati fala budda an ya'uda dzalika 'alal mutamassiki bihi bil uluwi wal rif'ah.
Maka jika Al-Quran itu kedudukannya tinggi, maka mesti orang-orang yang berpegang teguh dengannya juga pasti akan apa? Akan terbawa-bawa kedudukannya juga menjadi mulia dan menjadi tinggi kedudukannya. Allah mensifati Al-Quran itu agung, maka orang yang berpegang teguh dengannya juga akan mendapatkan kemuliaan, ketinggian derajat. Allah sebutkan di antaranya surat At-Taubah ayat 33, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan ya Islam itu di atas seluruh agama. Yang kita tahu Islam itu adalah Al-Quran sebagai ya panduan utamanya. Maka wa kadzalika ma wusifa fil Qur'an minal karam wal madah wal 'azamah fa huwa wasfun aidun liman tamassaka bihi. Maka ya, ketika Al-Quran itu disifati dengan kemuliaan, penuh dengan pujian, penuh dengan pengagungan, maka demikianlah itu juga menjadi sifat bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Mereka akan mendapatkan kemuliaan, mereka akan mendapatkan kedudukan yang terpuji, dan mereka akan mendapatkan kedudukan yang mulia dan agung. Mesti demikian. Dan ini kita kuatkan dalam sebuah hadis Nabi SAW dan hadis Muslim, innallaha rafa'a bihadal kitabi aqwaman wa wada'a bihi al-akharin. Ya, Allah akan meninggikan derajat kaum-kaum dengan kitab ini dan merendahkan kaum yang lain dengan kitab ini. Maksudnya apa? Liman tamassaka bihi ya, fa huwa yarfa'ullahu darajatihim. Maka bagi mereka yang berpegang teguh dengan kitab Al-Quran ini, Allah akan tinggikan derajat-derajat mereka. Pun sebaliknya, bagi mereka yang mencampakkan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, melalaikan Al-Quran, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, dan tidak mengamalkannya, maka Allah akan rendahkan mereka. Sebelum di dunia, sebelum Allah rendahkan mereka di akhirat. Penghinaan Allah Subhanahu wa taala bisa dalam bentuk apa? Allah kuasakan musuh-musuh mereka terhadap mereka. Penghinaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kehidupan mereka penuh dengan kesulitan. Ya. Nah, ini yang pertama, ayat dzalikal kitab menunjukkan tingginya keagungan Al-Qur'an dan begitu pula kedudukan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Ya. Makanya Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Maka beruntunglah kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk apa? Membuka-buka Al-Qur'an. Apalagi sekarang kita ya betul-betul berada dalam situasi mempelajari tafsir, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Semoga ini merupakan sebab Allah menginginkan kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Faedah yang kedua, rif'atul Qur'ani min jihatin annahu Qur'anun maktubun mu'tadin bih. Masih menunjukkan tentang tingginya derajat Al-Quran dari sisi dia adalah bacaan yang tertulis dalam lembaran-lembaran. Allah menyebutkan dzalikal kitab. Ya, kitab itu apa kitab di sini? Al-Quran. Kita sudah bahas kemarin apa arti kitab. Lembaran yang berisi tulisan. Kalau yang nggak ada tulisan namanya apa? Daftarun. Ya. Maka Al-Quran itu tertulis. Ya. Tertulis fi salasati mawadi' pada 3 tempat. Yang pertama di dalam Al-Lauhu Al-Mahfuz. Yang kedua ya berada di tangan para malaikat.
Hari ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, pastilah Jibril paham tentang Al-Quran. Apakah Jibril sudah tahu Al-Quran sebelum Al-Quran itu diturunkan kepada Rasul? Tidak. Ya. Mungkin saja, ya, tahu yang jelas pasti malaikat, paling tidak malaikat Jibril tahu isi Al-Quran. Tidak mungkin Jibril menyampaikan wahyu dari Allah berupa Al-Quran sementara Jibril tidak tahu, itu nggak mungkin. Yang kedua, ya, wal masahib allati bi aidin nas, yaitu berupa mushaf-mushaf yang ada di tangan manusia seperti yang kita pegang sekarang, itu namanya mushaf. Kalau Al-Quran itu apa? Yang kita baca, yang kita dengar, yang kita hafal, itu Al-Quran. Ya, itu Al-Quran. Dan ternyata Al-Quran ini tertulis dalam lembaran-lembaran tadi. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tinggi kedudukannya. Dari mana kita tahu? Tertulis dalam kitab Al-Mahfuz. Dan mana kita tahu? Berada di tangan para malaikat. Di mana kita tahu? Berada pada sisi manusia. Kalaulah dia bukan sesuatu yang mulia, bagaimana itu dipegang oleh malaikat? Malaikat tidak mungkin menyimpan sesuatu yang hina. Betul tidak? Tidak mungkin. Malaikat makhluk yang mulia, maka apa yang mereka pegang pasti sesuatu yang mulia. Faedah yang ketiga, anna hadzal qur'ana nazala min indillahi yaqinan. Bahwasanya Al-Quran ini betul-betul secara yakin turun dari Allah. Bukan buatan manusia. Tidak ada campur tangannya manusia dalam Al-Quran. Apakah kitab-kitab selain Al-Quran dulu ketika Injil diturunkan kepada Nabi Isa itu bukan dari Allah? Taurat yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa bukan dari Allah? Jawabannya iya. Akan tetapi ada perbedaan yang besar antara Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Apa itu? Allah di surah Al-Hijr ayat yang ke-19 itu telah menjamin bahwa Allah akan jaga Al-Quran yang selamanya tidak akan ada campur tangan manusia, sehingga Al-Quran itu selalu menjadi tidak asli. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Maka sudah 14 abad lebih tidak ada satu pun huruf yang berubah dari Al-Quran dari awal sampai ujungnya di semua tempat dan negeri. Betul tidak? Beda dengan keberadaan Injil, Taurat yang sudah tercampur baur dari ucapan-ucapan manusia. Lalu mereka menyatakan ini datangnya dari Allah. Beda. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim wa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menuliskan kitab-kitab dengan tangan-tangan mereka, lalu mereka mengatakan ini dari Allah untuk mendapatkan harga-harga yang murah daripada manusia. Itu terjadi pada mereka telah melakukan apa? Penyelewengan, menyusupkan kalimat-kalimat mereka ke dalam Injil dan Taurat. Beda dengan Al-Quran. Sampai hari ini siapapun yang berani melakukan itu, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan para pembela-pembelanya. Kenapa? Allah telah menjamin. Allah telah menjamin itu. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Al-Quran itu, ya, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun.
Artinya diyakini betul-betul itu turunnya dari Allah. Sebagian ulama ada menafsirkan la tartabu bihi. La rubaifi, tinjauannya bisa berupa satu, bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan betul-betul turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lain mengartikan sebuah larangan. Janganlah kamu ragu dengan Al-Quran tersebut. Nah, namun yang lebih kuat kata Utsaimin adalah arti penafian yang lebih umum, lebih kuat. Bahwasanya Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, betul-betul turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya pasti benar. Karena turun dari zat yang maha benar, pasti ucapan zat tersebut yaitu Allah Jalla wa'ala juga benar. Ya. Faedah yang keempat. Annal muhtadi bihadzal Qur'ani humul muttaqun. Sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk terhadap Al-Quran ini adalah hanya orang yang bertakwa. Fakullu man kana atqalillahi kana aqwa ihtidaan bil Quran Karim. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat kita. Setiap orang yang ketakwaannya kepada Allah itu tinggi, meningkat, maka merekalah orang-orang yang paling banyak mendapatkan petunjuk Al-Quranul Karim. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kaitkan petunjuk itu dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Kalau menyatakan hudan lil muttaqin, tidak ada keraguannya bahwa itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, berisi kebenaran dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka mereka adalah orang-orang yang semakin banyak mendapatkan cahaya petunjuk Al-Quran. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketakwaan yang palsu mengatasnamakan kesolehan, itu bagi orang-orang yang mengatasnamakan kesolehan tetapi tidak ada bimbingan dari Al-Quranul Karim. Paham? Siapakah sejatinya orang bertakwa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melakukan amal soleh berdasarkan bimbingan Al-Quran, bukan disoleh-solehkan menurut selera. Ya, baik selera pribadi ataupun selera manusia, bukan. Kalau Allah menyebutkan Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, berarti orang yang bertakwa sesungguhnya adalah orang yang ketakwaannya dilandasi dengan Al-Quran. Sudah dipahami? Baik. Yang kelima, fadilatut taqwa. Berisi keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha min asbabil ihtidaa bil Quran. Dia merupakan sebab seseorang mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Karena petunjuk Al-Quran itu yashmalu al-hidayata al-ilmiyah wal hidayata al-amaliyah. Bahwa Al-Quran itu berisi dua petunjuk besar. Petunjuk berupa ilmu dan petunjuk berupa amal. Apakah, saya mau tanya sama jamaah di sini, apakah orang yang berilmu itu pasti beramal? Tidak. Saya balik, apakah orang yang beramal pasti di atas ilmu? Belum tentu. Maka Al-Quran itu mendatangkan kedua-duanya. Mendatangkan petunjuk berupa ilmu yang benar dan mendatangkan petunjuk berupa amal yang diterima. Ilmu yang benar, hidayah berupa ilmu yang benar, ini namanya hidayatul ilmi, hidayatul irsyad wal bayan. Petunjuk berupa apa? Bimbingan dan penjelasan. Al-Quran tuh banyak menjelaskan tentang penjelasan ini, bimbingan ini yang diperintahkan, ini yang dilarang, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini ketaatan, ini kemaksiatan. Itu lengkap dalam Al-Quranul Karim.
Itu ilmu yang sudah dijabarkan, ya, disampaikan secara terbuka oleh Al-Quranul Karim. Ya, dan di dalamnya pun mengandung bimbingan hidayah berupa taufik. Yaitu apa? Seseorang itu insya Allah Ta'ala bila dia dekat Al-Quran, Allah berikan hidayah berupa amal. Berupa amal. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjamin di awal surat. Ini kan Al-Baqarah itu kan surat kedua setelah Al-Fatihah. Ketika manusia meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah akan jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hidayah yang pertama yang Allah sebutkan setelah Al-Fatihah itu adalah apa? Hidayatul Quran. Coba antum perhatikan. Ketika Allah berfirman, ya, mengajarkan kepada manusia untuk berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah akan jalan yang lurus, yaitu jalan engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang murka, bukan pula jalan orang sesat. Maka kemudian Allah sebutkan hidayah yang pertama yang Allah datangkan setelah permintaan itu adalah apa? Al-Quranul Karim. Dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, menjadi orang yang bertakwa. Sehingga bila seseorang itu mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan dia mau mendekati Al-Quran. Dan bersama dengan itu Allah turunkan taufik sehingga dia mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Makanya antum perhatikan. Ya, orang-orang musyrikin jahiliyah, dari bangsa Quraisy, ketika Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mereka, mereka mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu. Ini adalah al-haq. Allah jadikan bersama dengan itu hati mereka terbuka dan meninggalkan kesyirikan mereka, berubah menjadi ahlu tauhid. Datang secara bersamaan. Penduduk Madinah, ya, secara eksodus besar-besaran berpindah agama dari agama nenek moyang mereka, dari agama kesyirikan penyembah berhala kepada tauhid, hanya dengan Al-Quran yang dibacakan oleh dai yang Allah utus dari Mekah ke Madinah. Itu siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika duduk di Madinah, beliau tidak pernah membacakan ucapan Rasul. Dia hanya membacakan Al-Quran, 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 Al-Quran. Tapi dalam sekejap habis seluruh penduduk Madinah Islam. Itu kejadian di Mekah itu, anda kalau buka sejarah. Bagaimana Rasulullah SAW itu kan sering sholat di Mekah, di Ka'bah. Orang-orang kan banyak, tokoh-tokoh Quraisy itu mencela beliau. Beliau sering bermunajat di situ. Sambil ada yang mencela, bahkan ada yang melempar kotoran di pundak beliau. Tapi ada di antara mereka tokoh-tokoh itu yang mendekati Rasulullah SAW, kemudian Rasul bacakan, ya, surat Al-Fat dari yang pertama sampai surat Fatir, surat Fatir dari yang pertama sampai ke 11. Wasjudu lillahi wa'budu, atau surat apa saya? Kok nggak surat An-Najm ya? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Mereka ketika mendengar Al-Quran itu, karena mereka orang Arab, fasih dalam bahasa Arab, bukan seperti orang Arab sekarang, tidak semuanya fasih. Tapi Al-Quran itu turun kepada bangsa Arab saat itu, para sahabat yang betul-betul murni bahasa Arab, belum tercampur dari mana-mana. Ketika mereka mendengarkan ayat itu, mereka menyaksikan sesuatu yang sangat indah dari sutur katanya, kedalaman maknanya, ketinggian kesusastraannya, sampai pada ayat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menutup surat itu dengan firman, fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Allah, beribadahlah. Itu mereka seperti kayak terhipnotis, langsung bersujud. Langsung bersujud. Tidak kuasa untuk menahan diri dari pesona yang ada di Al-Quranul Karim. Ketika mereka bangkit, teman-teman yang lain yang ada di sekitar Ka'bah itu mencela mereka. Mereka kembali mendustakan keimanan yang sudah mulai masuk itu. Kata mereka,
Tadi itu kami dapati Nabi Muhammad itu memuji-muji al-gharaniq, yaitu apa? Berhala-berhala kita. Makanya kita bersujud, berdusta mereka. Lihatlah pengaruh Al-Quranul Karim. Begitu luar biasa. Ini yang sekalian pelajaran buat kita. Kita pun akan mendapatkan keindahan, ketinggian, dan kemuliaan Quran bila kita bisa menguasai bahasa Arab. Dan saya terus mengulang-ulang ya nasar ini belajar bahasa Arab. Ya, bahkan Umar bin Khattab berpesan, ta'allamul arabiyyata fa innahu juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena dia adalah bagian dari agama kalian. Makanya di sebuah negeri yang bahasa Arab itu sedikit dipelajari, maka dia adalah negeri ya yang jauh dari ya pemahaman Al-Quran yang mendalam. Rata-rata begitu. Makanya kalau kita lihat orang-orang Arab sendiri ya, kalau mereka melihat ada orang Indonesia yang ngomong bahasa Arabnya lancar, itu mereka bilang ini ustadz ini. Betul. Kenapa? Yang rata-rata menguasai bahasa Arab itu rata-rata menjadi seorang da'i. Ini terlepas apa didakwakannya sahih atau tidak ya. Tapi rata-rata begitu. Bahasa Arab menjadi kendaraan yang sangat potensial untuk mudah memahami agama. Itu kurang lebih 5 faidah dari pembahasan kita ayat Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Kita pindah kepada ayat yang ketiga, 4 dan kelima, yaitu tentang judulnya apa? Sifatul Muttaqin, sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang bertakwa berupa ilmu dan amal, maka siapakah orang bertakwa tersebut? Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifatnya. Ini tidak keseluruhan sifat, tetapi sebagian besar sifat orang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimunas shalah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya. Yang keempat, walladzina yu'minun bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Mereka itu beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan juga beriman kepada kitab-kitab sebelummu Muhammad. Mereka imani. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin bahwa akhirat itu kejadian yang pasti terjadi. Yakin, gak ragu. Mantap, pasti akan terjadi. Hari penghisaban akan ditegakkan, semua amal akan ditampakkan. Mereka yakin itu, dan masing-masing akan mendapatkan balasannya masing-masing. Ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaikal muflihun. Maka ya, apa dampak positif akibat baik yang akan mereka dapatkan ketika mereka mensifati apa? Iman mereka kepada yang gaib, salat, ya, mengeluarkan sedekah, beriman kepada kitab Al-Qur'an dan juga kitab-kitab sebelumnya. Apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah sejatinya orang-orang yang akan beruntung. Beruntung. Apakah beruntungnya di akhirat saja? Tidak, juga di dunia. Ya. Mari kita lihat. Ya. Tafsir dari ayat tersebut. Kata Utsaimin,
ba'da an dzakara Allah azza wa jalla anna al-muttaqin humul ladzina yantafi'una wa yahtaduna bihadzal kitabi bayyana lana sifati haula'il muttaqin. Setelah Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang bertakwa sajalah yang bermanfaat, yang mendapatkan manfaat dan mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'anul Karim ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut. Ya, yang pertama al-ula al-imanu bil ghaib, yaitu beriman kepada yang gaib. Ay yuqirruna bima ghabanhum mimma akhbarallahu bihi an nafsihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairi wa syarrihi wa ghairi dzalika mimma akhbarallahu bihi min umuril ghaib wa ala hadza fal ghaibi masdaru bimana ismul fa'il ay bimana ghaibun. Yani maksudnya beriman kepada gaib, mereka beriman ya menetapkan perkara-perkara gaib yang Allah Ta'ala kabarkan kepada mereka. Di antaranya apa? Tentang diri Allah sendiri. Gaib tidak? Gaib, tapi mereka beriman kepada Allah. Yang kedua malaikat. Gaib tidak? Gaib. Yang ketiga kitab-kitab Allah. Al-Quran tidak gaib. Tapi Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim wa Musa, itu tidak pernah kita lihat sampai hari ini. Mana yang dulu asli lembaran-lembaran itu dari Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim Musa yang Allah turun kepada masing-masing nabi tersebut yang bisa kita ketahui hari ini? Betul kan? Allah Subhanahu wa taala ya tidak sebutkan ini loh nama Injil yang asli, nggak ada itu. Tapi kita yakin Injil itu betul-betul diturunkan kepada Nabi Isa, walaupun kita tidak pernah melihatnya. Ya kita yakin itu ada dan betul-betul diturunkan kepada Nabi Isa. Demikian juga Taurat, demikian juga kitab-kitab yang lain. Kita beriman itu dan kita tidak ragu sedikit pun apa yang Allah kabarkan kepada kita tentang kitab-kitab tersebut, ya, dan bahwa dia ada. Ya, kenapa? Karena kita meyakini Allah itu maha benar. Apa yang Allah sampaikan pasti benar. Wa rusulihi, dan para rasul. 25 yang dikabarkan Al-Quran dan juga hadis itu baru sebagian kecil. Sebagian ulama karena melihat rentang hidup manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman yang terakhir, itu waktunya panjang. Dengan umur mereka yang berbeda-beda dari batas maksimalnya. Maka mereka menghitung kurang lebih sekitar 25.000 Nabi dan Rasul. Maka ini baru sebagian kecil saja. Tapi kita imani semua. Oke. Jumlah yang banyak itu kita tidak tahu. Karena Allah berfirman, ya, para Rasul itu minhum man qasasnahum 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaik. Di antara Rasul itu ada yang kami kisahkan kepada Muhammad, ada yang tidak kami kisahkan. Artinya yang tidak Allah kisahkan itu jauh lebih banyak daripada yang Allah ceritakan. Jangankan yang tidak Allah ceritakan, yang Allah ceritakan saja itu kan gaib buat kita. Jangankan Nabi Nuh, jangankan Nabi Adam. Nabi Muhammad saja bukankah gaib bagi diri kita? Betul tidak? Apakah para tabi'in pernah melihat Nabi Muhammad? Tidak, tabi'in tidak. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Maliki tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Tapi mengimani berita dari Allah tentang keberadaan Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita. Gaib tidak? Para Rasul tersebut gaib. Tapi kita benarkan. Karena ciri orang beriman mengimani perkara gaib. Salah satu berita gaib adalah berita tentang para nabi dan rasul. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kalau tadi ya beriman kepada perkara yang dahulu para nabi dan rasul. Ini beriman kepada ujung kehidupan manusia, yaitu hari akhir atau hari
kiamat. Termasuk iman kepada akhir, kata para ulama, adalah beriman akan adanya alam kubur. Karena ya, hari kiamat untuk tiap-tiap individu itu sudah dimulai sejak mereka wafat. Sudah dimulai sejak mereka wafat. Kematian seseorang itu adalah awal kiamat buat mereka. Karena ketika mereka sudah wafat, mereka sudah tidak bisa lagi beramal, langsung mendapatkan ya hasil. Bisa nggak mereka mendapatkan terus pahala? Bisa, dengan 3 perkara yang mereka kerjakan. Apa itu? Sedekah jariyah, ilmu yang diajarkan dan bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan dirinya. Hanya itu. Yang lainnya nggak bisa. Yang lainnya tidak bisa. Sifat yang kedua atau sifat berikutnya adalah apa? Iqamus shalah. Sifat orang bertakwa itu menegakkan salat. Ay yaqumuna biha ala wajhin mustaqimin. Ya, yaitu apa? Mereka menegakkan salat itu ya secara istiqomah, baik ama salat yang wajib, termasuk salat-salat yang sunnah. Ya. Tidak mungkin berdasarkan ayat yang kita baca ini ada seseorang dikatakan orang yang bertakwa tapi nggak sholat. Nggak ada orang soleh itu nggak sholat. Soleh ya sholat, nggak sholat nggak soleh. Kan kata-katanya kan dekat. Bahkan sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab sebelum amalan yang lain. Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Idza salahat salah sairu amali wa idza fasadat fasadat sairu amali. Amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Kalau salatnya beres, yang lain Allah akan hitung. Kalau sholatnya berantakan, maka yang lain tidak perlu lagi Allah hisab. Ya, maka orang bertakwa, sifat yang keduanya beramal soleh. Ya, beramal soleh diantaranya berupa sholat. Sifat yang ketiga yaitu al-infaqu bima razaqahumullahu, yaitu menginfakkan apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Ini dikuatkan pada surat Ali Imran ayat 133 134. Di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan bersegera pula kalian menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang senantiasa berinfak baik ketika lapang ataupun sempit, selalu dermawan baik ketika banyak duit ataupun ketika kere. Yang membedakannya apa? Besarannya. Ketika uangnya banyak, infaknya ya nggak banyak-banyak, paling sekitar ya 1 miliar gitu kan.
Ketika uangnya sedikit, ya nggak banyak infaknya 100 juta gitu. Kan begitu. Kalau kelas kita, ya kalau banyak bisa 100.000. Kalau kurang, paling 5.000. Begitu kan? Di ukuran kita kan 100.000 masuk cancel Jumat itu udah gede banget itu ya. Mari kita uji kedermawanan kita. Kalau ada cancel Jumat, kita ini punya uang di rumah, punya uang di tabungan. Kita bawa uang 5 lembar. Satu warnanya merah, satu warnanya biru, satu warnanya kemerah-merahan agak ke gelap gitu ya. Yang ini warna hijau, yang satu warnanya abu-abu. Keluarkan lembaran yang mana ketika ada kenceng Jumatan. Kalau bisa memilih yang warna merah, top sudah. Itu kebakhilannya sudah hilang itu. Mengeluarkan warna biru 50.000, itu top juga. Karena sudah apa? Sudah dianggap gede. Tapi rata-rata memilih qanaah, ya cukup 2.000. Itu apa? Standar umum katanya begitu. Tapi orang bertakwa apa? Dari rumah dia tidak akan bawa lembaran yang banyak kecuali hanya ya satu lembar. Apa? Hanya warna merah saja. Dia sudah niat ingin bersedekah. Sudah dipersiapkan ingin bersedekah, bahkan mungkin jumlah lebih besar daripada itu sudah akan dia siapkan. Ditutup gitu, dipakai kecil-kecil gitu kan, ternyata ya dimasukkan itu seolah-olah kayak kecil, ternyata dibuka, ternyata dia bungkus pakai apa? Pakai kertas kan apa? Kertas ini tisu. Begitu dibuka ternyata uangnya 500.000 saudara-saudara. Fantastis. Ukuran kita kan bersedekah di cancel Jumatan 500.000. Gitu. Tanya saja pengurus DKM Umar bin Khattab, kalau ada yang bersedekah kenceleng di depan masjid itu 500.000, itu pasti harga fantastis. Betul tidak? Tapi kenapa fantastis? Karena mungkin belum ada yang melakukannya. Mudah-mudahan setelah ini banyak yang bersedekah. Gitu ya. Kita melatih melatih kedermawanan kita itu terjaga. Karena Allah Subhanahu wa taala sifati orang bertakwa pun di surga itu senantiasa bersedekah baik ketika luas ataupun ketika sempit. Sekarang lagi gak ada banyak tuh 500 aja tuh bisa. 500 perak. Ya. 100 rupiah saja masih ada harganya loh. Kok dikumpulkan 10 kan jadi 1.000 kan itu. Ada harga. Masa itu pun tidak dikeluarkan, bukan jumlah yang susah. Ya, ini sifat orang bertakwa. Ya, senantiasa bersedekah, berinfak. Apalagi berinfaknya kepada yang apa? Yang memiliki hubungan dekat dari keluarganya. Karena bersedekah kepada keluarga dekat, ya itu mendapatkan 2 pahala. Pahala bersedekah dan pahala menyambung silaturahim. 2 kali pahalanya. Sifat berikutnya orang bertakwa itu adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik, itu mengimani kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua para nabi dan rasul. Ya. Sekarang pada surah Al-Baqarah ini apa kitab yang Allah jelaskan yang pertama kali? Karena orang bertakwa itu kan mengimani seluruh kitab. Tapi Allah dahulukan apa kitab dalam surat ini? Al-Quran. Padahal Al-Quran itu datangnya paling belakang. Ya. Datangnya paling belakang daripada Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa dan yang lainnya. Ya. Tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan Al-Quran itu adalah apa? Muhaimin. Dia sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, berarti dialah kitab yang terbaik. Dialah kitab yang terbaik. Dia menjadi kitab yang terdepan dari kitab-kitab yang lain. Sifat ya orang bertakwa berikutnya adalah al-iqanu bil akhirah. Meyakini akan hari akhirat.
Di antaranya apa? Meyakini akan adanya kebangkitan setelah kematian. Dan perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat tersebut berupa ganjaran pahala, balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik dan hukuman bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Wa innama nassa 'ala al-iqam bil akhirah ma'dukhuli fil iman bil ghaibi li ahammiyatihi. Sekarang ya, mengimani hari akhirat termasuk beriman kepada perkara gaib tidak? Ya, kan Allah sebutkan orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, gitu kan? Mereka yang beriman kepada perkara gaib. Tapi Allah sebutkan berikutnya pengkhususan beriman kepada hari akhirat. Bukankah akhirat bagian perkara gaib? Nah, ini tidak lain tidak bukan, ya, kata Utsaimin, ya, li ahimmiyatihi. Karena saking pentingnya ditekankan kembali secara khusus iman kepada hari akhirat. Karena apa? Karena iman kepada akhirat ini menjadi motivasi yang sangat besar sehingga orang itu mau melakukan amalan ketaatan dan mau meninggalkan amalan-amalan kemaksiatan. Kita kalau membayangkan surga neraka, membayangkan kita nanti mati, nanti dalam kubur Allah tanya gitu kan, itu membuat kita ya khawatir kalau kita ntar mati dan itu adalah seabadi gitu kan, kita ntar gimana? Dari situ apa? Kita melihat ternyata masih sedikitnya amal yang kita kerjakan, maka harus kita perbanyak. Amal yang sudah kita kerjakan masih asal-asalan, harus kita rubah menjadi sesuatu yang serius. Ya kan? Seperti itu. Di sana kita melihat masih banyaknya dosa-dosa yang belum kita tinggalkan, maka beriman kepada gaib membuat kita, bagaimana kalau seandainya wafat dalam keadaan dosa itu belum ditaubati? Bagaimana nanti dalam kubur? Bagaimana nanti hari kiamat? Itu abadi sifatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan balasan-balasan dari amalan-amalan kita. Maka ini akan membuat seseorang apa? Mudah meninggalkan kemaksiatan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, pantas Nabi SAW itu mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Aksiru dzikra hadimil ladat wa huwal maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Ya, dan kematian adalah pintu gerbang hari kiamat bagi tiap-tiap individu. Mengapa itu diperbanyak? Dengan itulah kita bisa mawas diri, banyak muhasabah dan introspeksi. Bila ada kebaikan yang kita lakukan masih sedikit, kita akan perbanyak. Bila ada kemaksiatan yang masih bercokol dalam kehidupan kita, akan kita tinggalkan. Kita akan mengubah hidup kita menjadi ya hamba-hamba yang siap menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid yang tadinya ya menjadi tempat yang ya asing. Setelah kita melihat ya bagaimana nanti penghisaban hari kiamat, ya ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sifati bahwa orang-orang yang beriman kepada hari akhir itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir. Sesungguhnya yang hanya memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia membaca ayat itu, dia menjadi pribadi yang sekarang apa? Mendekati masjid Allah dan cinta kepada masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, betah duduk di dalamnya, sholat, dzikir dan baca Quran di situ. Termasuk menghadiri majelis taklim di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan hadis-hadis tentang apa? Perlindungan di hari kiamat bagi orang-orang yang selalu terikat hati dengan masjid. Ya, Rasulullah hadis Bukhari Muslim bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla dhilluh." 7 golongan manusia yang nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah yang tidak ada naungan sedikit pun pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya di 7 golongan tersebut disebutkan apa? Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yaitu apa? Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, cinta gitu, ingin kembali kepada masjid. Adzan berkumandang menjadi suara yang dia rindukan. Kesibukannya dalam urusan dunia untuk mencari nafkah yang halal, dan itu adalah ibadah juga, tidak menghalangi dia untuk berpindah kepada amalan yang lain berupa salat berjamaah di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuh
Rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada masjid, karena imannya kepada hari akhir. Karena takutnya dengan hisab, karena khawatirnya dia dengan adab. Itu buahnya. Maka mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membahas iman kepada gaib, Allah tekankan kembali kepada iman kepada hari akhirat. Karena itu akan apa? Menjadi motivasi yang kuat sehingga orang itu akan memperbanyak amalan dan meninggalkan kemaksiatan. Ini buahnya. Ya, ini buahnya. Maka di akhir ayat itu Allah menyatakan ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, bersedekah, berinfak, kemudian apa? Mengimani seluruh kitab, ya, beriman kepada hari akhir yang membawa dia untuk beramal soleh, begitu kan? Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Rabb mereka. Dan mereka itu sejatinya orang-orang yang beruntung dunia sebelum akhirat. Apa sih untungnya jadi orang yang rajin sholat? Dari aspek dunia? Apa sih untungnya? Untungnya Allah murahkan rezeki. Emang di masjid ntar kita pulang sholat langsung dikasih amplop sama pengurus DKM. Bukan, justru kita harus ngasih amplop kepada pengurus DKM. Masukin kenjel yang mestinya, supaya masjid makmur. Bukan, apa keuntungan sholat? Keuntungan sholat memurahkan rezeki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan apa? Datangkan kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan Allah akan datangkan dia, berikan kepada dirinya rezeki dari pintu yang tidak dia sangka-sangka. Anda rajin sholat, Allah mudahkan rezeki Anda. Udah. Ya, itu keuntungan dunia. Dan semua amal-amal soleh akan memurahkan rezeki, memudahkan dan akan memurahkan rezeki. Ya, dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Banyak orang dimudahkan tapi mendapatkan rezeki yang haram. Tapi orang yang bertakwa dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Itu manfaat kita. Dan ibadah yang kita lakukan, Allah jaga kita, ya. Allah jauhkan kita dari mendekati pintu-pintu rezeki yang haram, maka ini hakikatnya keberuntungan. Allah jauhkan kita dari riba. Ketika berkaitan dengan ingin mencari tempat tinggal dan punya tempat tinggal, dia lihat kalau itu berhubungan dengan bank riba, no way. Walaupun dia harus kontrak seumur-umur hidupnya, nggak masalah. Yang penting jauh dari riba. Ada bisnis yang akan dia lakukan, ternyata di situ ya adalah pintu-pintu riba, pintu-pintu maksiat. No way, dia jauhkan. Karena apa? Karena ini akan membawanya kepada adab. Itu merupakan keberuntungan. Ya, Allah halangi dia mendekati pintu-pintu maksiat dari rezeki-rezeki yang haram. Ya. Karena rezeki yang haram itu, harta yang haram akan menghambat terkabulnya doa. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa ya doa itu tidak terkabul, di antara akibatnya apa? Mendapatkannya dengan cara yang haram atau menjual barang yang haram. Ya. Maka orang-orang yang beriman ya kepada yang gaib, beriman kepada hari akhir, rajin sholat, rajin sedekah, ya, mereka akan Allah mudahkan hidupnya. Allah berikan ketenangan selalu kepada mereka. Mungkin dari sisi materi bisa jadi nggak punya apa-apa, tapi tenang. Dia nggak panikan. Yang namanya masalah masih ada, pasti ada kan. Tapi Allah berikan kesabaran dan ketenangan dalam hidupnya untuk menjalani hidup seperti itu. Sementara di sana ada orang-orang yang bergelimpangan harta, tapi untuk tidur saja dia harus selalu makan obat tidur. Ya, kita mungkin hanya dengan kerupuk sama nasi plus garam itu sudah bisa jadi obat tidur.
Betul tidak? Kita hanya cukup makan apa? Nasi satu piring, ya, itu sudah ngantuk. Alhamdulillah, ya. Cuman kebablasan ngaji juga jadi ngantuk. Jangan-jangan yang ngantuk habis makan nasi semua ini. Itu jangan sampai kebablasan. Tapi Allah mudahkan. Kita makan sederhana tapi tidur masih enak, nyenyak. Padahal kasur kita itu harganya berapa lah gitu kan. Di lantai pun kita bisa tidur nyenyak. Padahal nyamuk itu berseliweran dari sini dan situ. Kalau bagi yang tak nyamuk. Enggak kuat anggar weh. Aku udah pakai obat anti nyamuk. Tapi alhamdulillah obat anti nyamuk murah. Bisa tidur. Ayo 1.000 perak. Bisa tidur. Yang harus tidur di hotel. Baru dia bisa tidur. Di rumah nggak bisa tidur. Padahal rumahnya kayak istana. Lebih megah dan mewah daripada hotel. Tapi nggak betah tidur di rumah. Lebih betah tidur di tempat yang di luar. Kita alhamdulillah. Allah jadikan kita betah tidur di rumah-rumah kita. Kita menempatkan slogan dalam keluarga kita apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahnya ada 2, ada 3. Semuanya surga. Ya enggak? Rumahnya di sini dengan isi yang beda. Rumah di sana isinya beda. Semuanya surga, semuanya nikmat itu kan. Alhamdulillah. Padahal berapalah apa yang kita dapatkan, tapi Allah berikan kebahagiaan. Ya, melihat apa misalnya tempe itu sudah karena saking bersyukurnya menganggapnya ini adalah gepuk daging yang spesial, nikmat. Apalagi bagi ibu-ibu yang pintar masak tuh ya. Menyetel tempe itu bisa spesial itu. Hanya dengan mengolah tempe. Ya. Maka pandai-pandailah kita bersyukur kepada Subhanahu wa taala, ya. Dari nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita, terutama nikmat bisa beramal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka lah hakikatnya orang-orang yang beruntung. Maka dari ayat yang ketiga, keempat dan kelima itu ya ada faidah-faidah yang bisa kita petik dan itu akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Karena faidahnya ada 13 faidah. Banyak sekali, sayang kalau kita bahas sekarang nanti terputus. Ya. Udah Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5 ya di Rabu yang akan datang, semoga Allah mudahkan. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, sudah kurang lebih 1 jam saya memberikan kajian dan kalau ada pertanyaan silahkan. Ada Ustaz. Ada, fadhal. Ya. Antum, baik. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Ini nanya yang tadi yang Antum pernah dapat hadiah enggak? Enggak mau hadiah ini Ustaz. Enggak mau hadiah. Iya. Enggak nyesel. Iya. Nanya aja Ustaz. Iya. Kan tadi yang tidak akan terputus teh 3 ya, yang sampai kuburan teh Ustaz. Ya. Mengalir teh. Nah, kalau doa-doa kaum muslimin kepada mayit gitu nyampe enggak Ustaz? Ah ya, Masya Allah, itu yang kelewat ya. Insya Allah doa kaum muslimin itu insya Allah akan sampai kepada ya saudara-saudara kita yang berada dalam kubur. Ya, seperti itu. Hanya saja ada perbedaannya. 3 perkara yang kita sebutkan ini itu lebih menjurus. Lebih menjurus. Kita doakan kepada kaum muslimin secara umum, ya, kita tidak tahu mana doa kita itu yang bermanfaat untuk si fulan. Betul kan? Sebagaimana kita pun juga tahu bisa jadi semuanya Allah berikan manfaat. Tapi kepada 3 perkara itu langsung memberikan kemanfaat bagi orang yang melakukannya. Itu bedanya. Ya, seseorang yang sudah wafat bisa jadi dia mendapat manfaat dari doa kaum muslimin yang mendoakan mereka. Mendapatkan manfaat. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa Allah mengabulkan doanya tersebut? Ya, tetapi 3 perkara ini menjadi 3 perkara yang bila seseorang melakukannya maka manfaatnya langsung tertuju kepada dirinya, tidak umum, khusus. Ya, kira-kira perbedaannya di sisi itu. Allah a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khairan. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat ya yang hadir bermajlis bersama di Masjid Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.